Bab 891. Ini, apa kau yakin, bukankah ini film? Ini tidak diproses dengan efek khusus apapun. Apakah ini benar-benar video pengawasan aslinya? Para petugas yang melihat video pengawasan itu benar-benar terkejut. Ini terlalu keterlaluan. Bagaimana mungkin kekuatan manusia begitu menakutkan? Bukankah dikatakan bahwa setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, mereka tidak diizinkan menjadi elit? Mungkinkah pendidikan wajib 9 tahun yang saya pelajari itu palsu? Sepertinya masalah ini hanya bisa diserahkan kepada orang-orang di Biro ke-9. Saat itu, Xuantian Yaozu dan King Tan melarikan diri ke rumah seorang petani dan bersembunyi. Rumah petani itu kebetulan kosong. Seluruh keluarga pergi bekerja. Orang tua dalam keluarga itu juga telah meninggal. 2 lantai yang kosong sama sekali tidak ditempati. Situasi ini sangat umum di daerah pedesaan. Kaum muda semuanya pergi bekerja dan ingin tinggal di kota-kota besar. Jika harga rumah di kota-kota besar terlalu mahal untuk ditinggali, mereka akan mundur ke tingkat kedua dan membeli apartemen di daerah perkotaan atau kota-kota kabupaten. Pokoknya, di pedesaan, kalau hanya ada 2 lantai dan tidak ada rumah di daerah pedesaan atau perkotaan, para gadis tidak mau menikah. Ini fenomenanya. Kebetulan tempat ini juga menjadi tempat berlindung bagi Xuantian Yaozu dan Yao King Tan. Puff! Xuantian Yaozu, yang baru saja menemukan tempat tinggal, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah lagi. Tuan Zhu, ada apa denganmu? Wow, jangan menakut-nakuti King Tan. Yao King Tan menyentuhnya dengan tangannya, dan dia menemukan bahwa leluhurnya telah tertembak di perut, berdarah banyak. Wajah Patriark Xuantian sudah sangat pucat. Tidak apa-apa, King Tan, bantu aku mengeluarkan peluru dan jarum emas di kepalaku. Selama aku bisa bertahan malam ini, aku akan baik-baik saja. Tuan, maafkan aku telah menyeretmu ke sini. Jika bukan karena aku, kau tidak akan terluka sama sekali. Anak bodoh, apa yang kau bicarakan? Guru besar telah mengawasimu tumbuh dewasa, kau seperti cucuku sendiri, bahkan jika guru besar mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan melindungimu. Sayang sekali guru Bei Chen dibunuh. Chen Yuan, penjahat keji dan bengis ini, aku pasti akan melawannya. Setelah Yao King Tan selesai mengumpat, dia segera mulai membantu leluhurnya mengambil peluru. Dan dia membawa Jin Chuang Yao dan Bai Kao dan bersamanya. Ini juga merupakan obat penyembuhan penting bagi Lembah Raja Pengobatan. Sebagai murid Lembah Raja Pengobatan, mereka adalah para profesional dalam menyembuhkan luka dan penyakit. Tidak diragukan lagi. Di bawah perawatan Yao King Tan, luka Patriark Xuantian secara bertahap stabil. Luka tembak di perutnya bukanlah masalah serius. Kuncinya adalah Patriark Xuantian, yang mengerahkan potensinya secara berlebihan untuk melepaskan jurus pamungkasnya. Akibat yang ditimbulkannya, saya khawatir tidak akan mudah untuk pulih. King Tan, jangan khawatir, balas dendam tuanmu Bei Chen akan dibalas oleh tuanmu. Kali ini kita secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap musuh. Lain kali, ketika tuanmu pulih dari lukanya, kita akan membunuh Chen Yuan sendirian, sama sekali tidak ada ruang baginya untuk bertahan hidup. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di mata Xuantian Yaozu. Sudah lebih dari 100 tahun, dan dia belum pernah terluka seperti hari ini. Tidak masuk akal bagi seorang pembangkit tenaga tingkat 4 yang terhormat untuk diincar oleh seorang anak duniawi. Tuan Zhu, penting bagi Anda untuk menyembuhkan luka Anda sekarang, jadi jangan khawatirkan hal lain untuk saat ini. Pagi berikutnya, interogasi Chen Yuan selesai dan dia dibebaskan. Sebagai seorang perokok terkenal, dia masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Dampak dari masalah ini sangat luas. Bahkan telah meningkat ke tingkat permainan antara kedua negara. Perilaku arogan yang berulang dari perkumpulan tengkorak dan tulang telah sepenuhnya membangkitkan kemarahan para pejabat tingkat tinggi. Masalah ini harus dibahas dengan Amerika Serikat. Setelah Chen Yuan kembali ke Villa Manor, masih ada sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Seberapa jauh kekuatanku? Aku masih belum menemukan standar referensi. Aku tidak tahu seberapa kuat atau lemahku dibandingkan dengan orang tua yang dibawa oleh Raja Pengobatan Bei Chen. Bagaimana dia mencapai kemampuannya untuk mengendalikan sesuatu dengan pikirannya? Mengapa aku tidak memilikinya? Kemampuan ini benar-benar keren dan tidak biasa. Chen Yuan sangat iri. Dia mengambil sebuah batu dari tanah. Bos yang menatapnya. Aku terus bergumam dalam hati, bergerak. Bergerak. Setelah menatapnya selama 10 menit, Sisi sama sekali tidak bereaksi. Mungkinkah kekuatan mentalnya tidak cukup? Sistem, berikan semua poin penguatan, perkuat semuanya untuk jiwaku. Ding. Host saat ini memiliki 55 poin penguatan tersisa, mohon konfirmasi untuk memperkuat semangat. Konfirmasi. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Nama. Chen Yuan. Usia, 22 tahun.
Tinggi, 185 cm. Berat, 81 kg. Kekuatan, 340. Konstitusi, 290. Semangat, 295. Kelincahan, 240. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status: tak terkalahkan. Sisa hidup, 180 tahun. Poin penguatan tersisa, 0. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Pada saat penguatan, Chen Yuan hanya merasa pikirannya jernih. Seluruh tubuhnya bersemangat tinggi. Konsentrasi kekuatan mental yang tinggi. Rasanya kendali atas seluruh tubuhnya semakin kuat, dan dia tidak akan terlalu otoriter karena kekuatannya. Dan ada situasi yang tidak terkendali. Tampaknya karena kekuatan mentalnya yang kuat, dia dapat mengendalikan setiap kekuatan dalam tubuhnya hingga tingkat yang sangat halus. Ini adalah perasaan yang sangat ajaib. Sepertinya sudah mencapai tingkat mikro. Semua poin penguatan telah digunakan, coba lagi. Chen Yuan terus menatap Xiao Sisi. Berkata dalam hati, bergerak. 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 Setengah jam berlalu. Batu itu tetap tak bergerak. Dengan 295 poin kekuatan mental, masih tidak mungkin menggerakkan batu. Orang bisa menghentikan ratusan peluru yang ditembakkan dalam sekejap, itu benar-benar tak tertandingi. Sepertinya aku benar-benar tidak memiliki bakat pengendalian pikiran. Agak menyakitkan, dan aku merasa banyak poin peningkatan telah terbuang sia-sia. Lebih baik memperkuat kekuatan, efeknya lebih besar. Segera. Ye Han, Qin Wushuang, Gao Xuanyin dan yang lainnya segera bergegas ke Villa Manor. Mereka baru mendengar tentang apa yang terjadi di Villa Manor. Pagi ini. Tadi malam, Villa Chen sebenarnya diserang oleh pasukan bersenjata. Helikopter tempur, roket, senapan mesin berat, granat, dan senjata pemusnah massal lainnya dikerahkan, 500 orang tewas. Mereka baru mendengarnya pagi ini. Atau ditanyakan melalui jalur khusus. Chen Yuan, mengapa kamu harus menghadapi ini sendirian? Tahukah kamu bahwa aku sangat mengkhawatirkanmu? Ye Han berlari mendekat dan langsung memeluk Chen Yuan. Rongga matanya sedikit merah. Karena dia tahu bahwa Dongsuan Yaozun adalah Chen Yuan sendiri. Itu sama saja dengan Chen Yuan sendirian kemarin, menghadapi lebih dari 500 tim operasi khusus bersenjata lengkap, itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Chen Yuan menghibur dengan lembut. Menepuk punggung Ye Han. Saat ini, si hantu hitam kecil yang melarikan diri telah melaporkan penyelamatan Ni Wen Xiuzi oleh Dongsuan Yaozun. Para eksekutif puncak Skull and Bones sangat marah ketika mereka mendapat berita itu. Semua prajurit khusus dan subjek eksperimen No dikorbankan. Ini pasti karena informasi yang diberikan Ni Wen Xiuzi sebelumnya, sehingga pihak lain telah bersiap lebih dulu. Bab 892. Ni Wen Xiuzi bangun pagi-pagi keesokan harinya. Jadi dia berencana mencari kenalannya, bibi penjaga kantin. Tapi ketika dia pergi ke bagian catering, dia mendapati bibi penjaga kantin telah mengundurkan diri. Dia telah ditinggalkan. Ada berbagai tanda yang menunjukkan bahwa dia sekarang menjadi target eliminasi organisasi, dan tidak perlu membuktikannya lagi. Kenapa? Kenapa organisasi ingin menyingkirkan saya? Meskipun pendapat yang saya sampaikan kepada organisasi cenderung konservatif dan aman, saya tidak pernah mengkhianati gagasan organisasi. Tindakan tingkat tinggi agak mengerikan. Kelinci licik sudah mati, antek sedang memasak, burung-burung telah pergi, dan busur yang bagus disembunyikan. Sekarang kelinci licik belum mati, Anda tidak bisa tidak ingin memasaknya. Pada saat ini, seorang wanita lain dari kantin tiba-tiba datang. Qiuzi, Bibi Liu, yang mengundurkan diri sebelumnya, meminta saya untuk meninggalkan catatan ini untukmu sebelum mengundurkan diri. Saya tidak tahu apa isinya. Silakan lihat. Baik, terima kasih, Bibi Zhang. Tidak ada tulisan apapun di catatan itu, hanya serangkaian titik. Orang biasa sama sekali tidak bisa memahaminya. Tetapi begitu Qiuzi mendapatkan catatan itu, dia terkejut. Ini adalah sandi khusus. Sandi ini perlu diuraikan dengan cara khusus. Setelah Qiuzi berhasil menguraikannya, dia mendapatkan 3 informasi. Pesan pertama, 500 elit, seluruh pasukan dimusnahkan, dan hanya 1 yang berhasil lolos. Pesan kedua, saya telah dibebaskan oleh organisasi. Pesan ketiga, organisasi ingin membebaskan Anda. Ketiga pesan itu sederhana dan jelas, tetapi Qiuzi terkejut. Dia sepertinya memahami sesuatu. 500 prajurit elit dimusnahkan, dan hanya 1 yang berhasil lolos. Ini membuktikan bahwa tadi malam, di kediaman Chen, salah satu tim elit khusus berhasil melarikan diri dari kediaman. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana orang ini bisa lolos? Apakah karena Dongsuan Yaozun ceroboh,
orang ini berbaring di tanah dan berpura-pura mati, sehingga dia bisa lolos. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Pria kuat seperti Dong Xuan Yaozun sangat peka terhadap napas. Jika dia benar-benar ingin membungkamnya, sama sekali tidak mungkin ada orang yang bisa lolos di bawah hidungnya. Kalau begitu hanya ada satu kebenaran. Dong Xuan Yaozun sengaja membiarkannya pergi. Dengan informasi dari orang ini, pasti akan mengkonfirmasi fakta bahwa aku bersekongkol dengan Chen Yuan. Jika organisasi sebelumnya hanya mencurigaiku berkhianat, tidak ada bukti nyata, dan sekarang, Dong Xuan Yaozun menyelamatkanku, bahkan jika aku terjun ke Sungai Kuning, aku tidak akan bisa membersihkan diriku. Apakah ini alasan sebenarnya mengapa Dong Xuan Yaozun menyelamatkanku? Ni Wenxiuzi langsung berkeringat dingin. Dia menjadi korban konspirasi. Semua ini berada di bawah kendali Chen Yuan. Sangat mungkin Chen Yuan sudah mengetahui identitasku, dan aku telah terbongkar. Kapan aku terbongkar, terakhir kali aku terluka, atau sebelumnya? Memikirkan kejadian semalam, metode mengerikan Dong Xuan Yaozun. Dia ketakutan dari lubuk hatinya. Pada saat yang sama, ada satu hal lagi yang membuatnya sangat bingung. Mengapa kemampuan Dong Xuan Yaozun jelas tidak sekuat itu ketika dia berada di Yanjing terakhir kali, tetapi kali ini, dia sedikit luar biasa kuat. Terlalu kuat, sampai-sampai mengganggu kognisinya. Bisakah seseorang meningkatkan kekuatannya hingga level seperti itu dalam waktu singkat? Dan lengannya, aku mematahkannya dengan tanganku sendiri, tetapi kali ini masih utuh ketika aku melihatnya. Apakah dia Dong Xuan Yaozun? Atau, apakah ada dua Dong Xuan Yaozun? Entah yang ini palsu kali ini, atau yang itu palsu terakhir kali, mereka jelas bukan orang yang sama. Aku percaya bahwa orang tadi malam adalah Dong Xuan Yaozun yang asli, karena dia lebih kuat. Terakhir kali di Yanjing, Dong Xuan Yaozun yang kita bunuh hanyalah tubuh palsu, karena Chen Yuan tidak membantu. Aku telah melihat Chen Yuan bergerak. Kekuatannya tidak lemah, bahkan lebih kuat dariku. Dia tidak punya alasan untuk menyaksikan tuannya diburu dan tetap acuh tak acuh. Itu berarti terakhir kali, dia tahu bahwa orang ini palsu. Ni Wenxiuzi memberikan petunjuk. Ia mulai mengurai detail demi detail. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dapat ia pahami dan mengerti, tiba-tiba menjadi jelas di hadapannya. Tampaknya awan dan kabut akhirnya tersingkir, memperlihatkan langit biru. Namun, informasi yang didapatnya sedikit membuatnya terpukul. Jika terakhir kali di Yanjing, ia mengerahkan begitu banyak organisasi elit, dan orang yang melakukan penyergapan dan pembunuhan pada akhirnya hanyalah tubuh palsu, orang ini mungkin bukan musuh. Mungkin itu adalah musuh yang juga ingin menyergap Chen Yuan. Lawan dari lawan adalah sekutu. Lelucon tentang olong ini agak berlebihan. Kita bertarung dalam kegelapan, dan ternyata Chen Yuan sedang menonton pertunjukan itu. Puff! Memikirkan hal ini, Ni Wenxiuzi hampir memuntahkan seteguk darah. Terlalu memilukan. Sungguh memilukan. Organisasi telah membayar begitu banyak pasukan elit, dan hasilnya kita saling membunuh. Apakah Chen Yuan tidak mengalami kerugian sama sekali? Ini jelas merupakan penghinaan terhadap IQ. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama, aku benar-benar seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Pertama kali pembunuhan terorganisir di Shanghai, Chen Yuan, atau di antara lawan-lawannya, memiliki orang-orang yang dapat berubah bentuk. Hanya saja membunuh seseorang secara tidak sengaja. Setiap langkah ke depan, semua membunuh orang yang salah. Ini adalah penghinaan terhadap IQ. Kemampuan perencanaan dan pengaturan seperti ini membuat orang merasa merinding. Dia benar-benar mempermainkan semua orang. Adapun pesan kedua, Bibi Liu mungkin menyadari bahwa dia akan dieliminasi oleh organisasi, jadi dia meninggalkan pesan untukku terlebih dahulu. Karena praktik organisasi yang konsisten, lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya lolos. Bibi Liu kemungkinan besar telah dibunuh. Tak perlu dikatakan lagi, pesan ketiga. Apa niat Dong Xuan Yaozun menyelamatkanku? Selain membuatku melawan organisasi, apakah ada niat lain? Mungkinkah dia ingin menundukkanku dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri? Setelah kejadian ini, aku pasti akan dikejar dan dibunuh oleh organisasi. Mungkin hanya Dong Xuan Yaozun yang bisa melindungiku. Aku tidak punya pilihan. Kekuasaan pengambilan keputusan sama sekali tidak ada di tanganku. Semakin dia memikirkannya, semakin Ni Wenxiuzi merasa kecil dan tak berdaya. Dari awal hingga akhir, dia hanyalah pion yang berada di bawah belas kasihan orang lain. Kak Qiuzi, apa yang kau pikirkan? Apakah makanan hari ini tidak enak? Kurasa kau bahkan tidak makan kaki ayam. Luo Qianwen berjalan mendekat dengan semangkuk nasi di tangan. Aku selalu merasa bahwa Kak Qiuzi sibuk selama 2 hari ini. Mungkinkah filmnya sudah selesai dan aku merasa tidak ada yang bisa kulakukan? Kakak Qiuzi benar-benar gelisah. Namun,
jika sebuah film akan dirilis, film tersebut harus ditinjau terlebih dahulu, dan hanya setelah tinjauan tersebut disetujui barulah dapat ditayangkan di bioskop. Grup bintang memiliki hubungan dengan mereka. Seharusnya segera disetujui. Pada saat itu, film-film mereka akan ditayangkan di bioskop biasa. Luo Qianwen tampak sangat bersemangat. Aku tidak menyangka akan berpartisipasi di Real Actors sebelum mereka mencapai 10 finalis teratas, dan mereka sudah membuat film sungguhan. Dan dalam produksi film, itu juga memegang peran utama. Ini luar biasa. Aku tidak mau makan, aku tidak nafsu makan, aku akan memberimu kaki ayam. Benarkah? Kakak Kyuzi, kalau begitu aku tidak akan sopan. Bab 893. Luo Qianwen mengambil paha ayam dan menggigitnya. Paha ayam itu panas mengepul, berlemak tapi tidak berminyak, dan merupakan ayam kampung yang dipelihara dengan padi di pedesaan. Rasanya tentu saja lebih lezat. Wow, baunya enak sekali. Enak sekali, enak sekali. Makanan kru film kami benar-benar luar biasa. Standar bahan makanan yang ditetapkan oleh Pak Yan untuk kru film semuanya yang terbaik. Kami bahkan mengundang koki dari Hotel Bintang 5 untuk memasak untuk kami. Perlakuan yang diberikan benar-benar luar biasa. Kru film orang lain makan bekal, tetapi kru film kami semuanya berstandar Bintang 5. Pak Yan benar-benar bos yang baik. Luo Qianwen tak kuasa menahan pujiannya. Hal-hal kecil menunjukkan karakternya. Pak Yan tidak pernah memperlakukan karyawannya dengan buruk. Dari sini, terlihat bahwa dia adalah pengusaha sejati yang berhati nurani. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 35 poin. Mungkin karena pengaruh Luo Qianwen, dia sepertinya merasa bahwa Chen Yuan memang layak dikagumi dalam beberapa hal. Tapi pikiran Chen Yuan itu kompleks, sulit dipahami, dan penuh akal. Dia sudah menyadari identitasku, tetapi sengaja berpura-pura tidak tahu. Berpura-pura di depanku sungguh menjengkelkan. Ni Wenxiuzi agak membenci perasaan bahwa IQ-nya diremehkan oleh orang lain. Itu akan membuatnya merasa seperti orang bodoh. Tak lama kemudian, Chen Yuan datang ke kru. Seperti orang biasa, dia tidak mengungkapkan identitas Ni Wenqiu. Dengan satu tangan di punggungnya, dia mulai berbicara sebagai mentor. Halo semuanya, saya telah bersama kalian selama hampir sebulan. Selama bulan ini, kita telah berjuang berdampingan dan menyelesaikan banyak tugas yang menurut kalian mustahil. Saya telah melihat kemajuan pada setiap kalian. Tapi selalu ada pesta di dunia ini, dan persaingan kita akan terus berlanjut. Menurut berita terbaru, 6 film dalam kompetisi kalian telah disetujui dan diharapkan akan dirilis secara resmi besok. Kali ini, ke-6 film tersebut akan diputar serentak. Seminggu kemudian, ke-10 siswa dari kru film dengan pendapatan box office tertinggi akan dipromosikan. Sedangkan untuk 5 film yang tersisa, dengan 50 aktor utama, hanya 20 dari kalian yang dapat maju ke kompetisi. Tetaplah di sini dan terus berpartisipasi dalam kompetisi. 30 siswa yang tersisa akan langsung dieliminasi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa para pemain yang telah dieliminasi adalah pecundang. Saya percaya bahwa mimpi tidak ada habisnya. Selama kamu bekerja keras ke arah ini, kamu akan berhasil suatu hari nanti. Saat Chen Yuan sedang berbicara, Ni Wenxiuzi tiba-tiba memperhatikan gerakan tubuh Chen Yuan yang halus. Mengapa penampilan satu tangannya begitu mirip dengan postur Dong Xuan Yaozun? Bahkan bentuk tubuh dan posturnya mirip, kecuali beberapa perbedaan dalam penampilan, pakaian, dan suara, tingkah lakunya yang tidak disengaja persis sama dengan Dong Xuan Yaozun. Dalam benak Ni Wenxiuzi, sebuah dugaan yang sangat menakutkan muncul kembali. Chen Yuan, dia adalah Dong Xuan Yaozun. Orang yang menyelamatkanku tadi malam adalah dia. Benar. Di Yanjing, penampilan penyamar itu tidak berbeda dengan Dong Xuan Yaozun, dan dia tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Bagaimana mungkin Chen Yuan bisa membedakan yang asli dari yang palsu hanya dengan sekali lihat? Hanya ada satu kebenaran, dan dia adalah Dong Xuan Yaozun. Seorang penipu, yang telah mengubah penampilannya menjadi yang asli, tentu akan terlihat sekilas. Ini tidak perlu diragukan lagi. Dan identitas asli Dong Xuan Yaozun adalah Chen Yuan. Tidak ada Dong Xuan Yaozun di dunia ini. Mereka semua adalah hasil rekayasa Chen Yuan. Dia mahir dalam berakting dan juga menguasai teknik penyamaran serupa untuk berpura-pura menjadi orang lain. Tidak ada kesulitan sama sekali baginya, jadi begitulah. Ni Wenxiuzi akhirnya memahami semua keraguannya tentang masalah ini. Tapi sepertinya sudah terlambat untuk menganalisisnya sekarang. Organisasi itu tidak akan lagi mempercayainya, dan bahkan ingin memburunya, jadi bagaimana jika mereka tahu kebenarannya sekarang? Chen Yuan bersekongkol melawannya,
tetapi dia menyelamatkannya lagi. Jika bukan karena Chen Yuan menyelamatkannya, dia pasti sudah mati sekarang. Dan ini adalah kali kedua Chen Yuan menyelamatkannya. Ni Wenxiuzi bersyukur. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa orang yang selama ini dia hadapi sebenarnya telah menyelamatkannya 2 kali. Pada saat ini, suasana hatinya menjadi sangat rumit. Entah bagaimana menghadapinya. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 100. Tingkat kesukaan saat ini, 65 poin. Ketika identitas musuh tiba-tiba berubah menjadi penyelamat, tingkat kesukaan Qiuzi berbalik dalam sekejap. Bahkan meroket hingga 100 poin. Terkadang orang memang seperti ini. Ketika Anda melihat seseorang dengan kebencian yang kuat, apapun yang dia lakukan, dia memiliki motif tersembunyi, dan apapun yang dilakukannya membuatmu jijik. Tetapi jika kesan subjektifmu terhadap orang ini berbalik, ketika kamu mulai memandangnya dengan mata yang penuh kebaikan, kecemerlangannya akan terpancar seketika. Anda akan menemukan bahwa tidak satu pun dari kekurangannya adalah kekurangan, dan semua yang dia lakukan memiliki makna lain. Itu hanya karena dia banyak akal dan berpandangan jauh, dan dalam menyusun strategi, dia selalu menang. Dan Chen Yuan adalah seorang pengusaha yang teliti dengan IQ tinggi, EQ tinggi, penampilan tampan, kekuatan luar biasa, pekerjaan yang serius dan bertanggung jawab, tidak pernah memperlakukan karyawannya dengan buruk, dan telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan negara. Dia juga mendirikan yayasan amal, membangun rumah sakit tersier, dan menginvestasikan puluhan miliar untuk merawat orang. Mungkin perkembangannya memang telah memengaruhi beberapa perusahaan grup lain dan membawa ancaman besar bagi banyak perusahaan di dunia, tetapi naik turunnya sebuah perusahaan pada dasarnya adalah hukum pasar. Tidak ada yang bisa terus cemerlang. Kecerdasan buatan di tangannya mungkin dapat menciptakan legenda suatu era. Penyatuan dunia mungkin tidak harus dicapai oleh Skull and Bones. Chen Yuan mengendalikan kecerdasan buatan, jadi dia memiliki peluang lebih baik untuk mewujudkan mimpi besar ini. Berbaring di rumput, mengapa popularitas Qiuzi tiba-tiba meningkat begitu pesat? Cara pandangnya padaku sepertinya berubah. Mungkinkah dia sudah menebaknya? Chen Yuan dan Ni Wenxiuzi saling bertatap muka. Mata keduanya bertemu. Sepertinya mereka langsung mengerti maksud satu sama lain. Chen Yuan. Qiuzi pasti tahu bahwa aku adalah Dongsuan Yaozun, dan aku menyelamatkannya tadi malam. Qiuzi. Pengamatannya terlalu tajam. Melihat matanya, sepertinya dia sudah tahu apa yang terjadi di hatiku. Dia tahu bahwa aku telah mengetahui identitasnya. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi hanya dengan satu tatapan, mereka sudah memahami banyak hal. Lebih dari sekadar kata-kata. Dipengaruhi oleh program Real Actors. Kota baru Duntian semakin dikenal banyak orang. Konon, film The Wandering Universe, yang menciptakan mitos box office puluhan miliar dolar, juga difilmkan di kota film dan televisi Duntian. Karena itu, semakin banyak wisatawan domestik mulai mengunjungi kota baru Duntian. Pada saat yang sama, saya juga mendengar bahwa program ini diharapkan dimulai pada bulan Mei tahun ini. Universitas Film Tianmen akan merekrut mahasiswa melalui tes seni di seluruh negeri. Akan ada tutor aktor profesional yang akan melakukan pengecekan secara langsung. Mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Film Tianmen dapat mempersiapkan diri lebih awal. Karena hanya tersisa 3 bulan lagi sampai bulan Mei. Pada saat yang sama, standar penerimaan ujian seni Universitas Film Tianmen mungkin sangat ketat. Karena selama Anda masuk sekolah ini, Anda dapat bergabung dengan kru Duntian New City untuk magang kapan saja, dan akan ada perlakuan istimewa untuk mahasiswa Universitas Film Tianmen. Begitu berita ini tersebar, hal itu langsung memicu diskusi hangat di internet. Bab 894. Sudah dengar ya? Akademi Film Tianmen berencana merekrut mahasiswa seleksi seni di bulan Mei tahun ini. Aku sudah mendengar tentang ini sejak lama, tapi aku tetap berencana mendaftar ke Universitas Film Yanjing. Lagi pula, itu sekolah impianku, yang telah melatih banyak bintang dan penghibur, dan Akademi Film Tianmen baru saja dibuka, dan sekarang sedang berkembang pesat. Haodang, siapa tahu nanti akan turun menjadi institusi kelas 3. Lebih baik main aman saja. Benar, aku sudah berencana mendaftar ke Akademi Drama Shanghai. Ibuku sangat berharap padaku. Jika aku tidak lulus ujian, aku akan menerima pilihan terbaik berikutnya dan pergi ke Akademi Film Tianmen. Saya rasa ini mungkin kesempatan untuk mendaftar ke Akademi Film Tianmen. Lagi pula, sekolah ini didirikan oleh Bapak Yan. Mungkin Bapak Yan sendiri akan menjadi kepala sekolah kehormatan. Beliau memiliki grup film dan televisi Suanyin, grup superstar, dan bahkan beberapa bulan lagi, saya mendengar bahwa bioskop Kianda juga diakuisisi oleh Presiden Yan. Jika Presiden Yan memberikan sumber daya kepada Akademi Film Tianmen, maka para siswa di masa depan sekolah ini akan memiliki masa depan yang tak terbatas.
Bapak Yan berusia 22 tahun ini, dan saya juga berusia 22 tahun. Saya sekarang mendapat gaji 3.000 yuan sebulan. Bapak Yan sudah akan menjadi kepala sekolah. Beliau juga dapat merekrut banyak sekali siswa cantik. Setiap hari, beliau dikelilingi oleh gadis-gadis top. Semua manusia, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Sekelompok netizen di internet membicarakannya. Setelah pembersihan, kota Tianmen tampaknya kembali damai. Waktu berlalu. 1 minggu lagi berlalu. Minggu ini, grup program, Aktor Sejati, semua film yang digunakan untuk kompetisi telah dirilis. 6 film. Dibintangi oleh Ni Wenxiuzi, Ye Han, Qin Wushuang, Sang Guanyu, Chen Tiantian, dan Hua Duling. Dengan dukungan kuat dari grup program, popularitas ke-6 film ini pasti tidak akan rendah. Dengan popularitas yang cukup, pendapatan box office tentu tidak akan buruk. Awalnya, semua orang hanya mencoba-coba, dan tidak menyangka betapa bagusnya ke-6 film tersebut. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mengeluarkan uang untuk pergi ke bioskop menonton film-film murahan seperti itu sama saja dengan membayar pajak IQ. Astaga, apalagi semua pendatang baru. 6 film diproduksi dalam 1 minggu. Bisakah kalian membuat film dalam seminggu? Sutradaranya juga bodoh. Kalian benar-benar amatir, saya khawatir kalian bahkan tidak memiliki alur cerita yang jelas, benarkan. Berani belajar cara membuat film. Masih syuting 6 film sekaligus. Netizen tak henti-hentinya mengeluh. Kalian tahu, syuting film biasa, meskipun efisiensinya relatif tinggi, setidaknya membutuhkan beberapa bulan, dan beberapa film fiksi ilmiah berskala besar, bahkan syuting selama 1 atau 2 tahun pun normal. Beberapa sutradara bahkan membutuhkan 5 atau 6 tahun untuk syuting sebuah film agar terus berkembang. Konsep apa ini? Orang lain membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk membuat film, tetapi kalian hanya butuh seminggu untuk membuat film. Kata kasar pun tak cukup untuk menggambarkan kalian. Kalian benar-benar asal-asalan. Sebelum rilis, netizen mengecamnya. Orang-orang syuting drama online lebih dari seminggu, bagaimana kalian berani membuat 6 film sekaligus, dan berani menayangkannya di bioskop dalam seminggu? Terlalu buruk. Tetapi setelah gelombang pertama netizen menonton film-film ini, mereka langsung terkejut. Tak seorang pun bisa lolos dari hukum kebenaran. Banyak kritikus film terkenal juga memuji ke-6 film ini. Aku kaget. Benarkah ini film fiksi ilmiah yang dibuat dalam seminggu? Efek spesialnya seperti ini. Adegannya seperti ini. Aktingnya seperti ini. Astaga. Pasca produksinya luar biasa, perusahaan film dan televisi terbaik dunia, butuh waktu setahun untuk membuatnya. Efek spesialnya tidak sehebat itu, kan? Dan waktu produksinya sangat singkat, aku khawatir kurang dari sehari, bagaimana mereka membuatnya. Ini sama sekali tidak ilmiah. Apakah kamu belum tahu? Dari 6 film yang ditulis oleh Tuan Yan, tidak ada satupun yang buruk. Pertama-tama, aku ingin berbicara tentang naskahnya. Alur cerita dalam film-film ini sangat baru, dan plotnya kaya dan berwarna-warni. Standar penulis skenario peraih medali emas tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa kru tidak asal-asalan. Kedua, saya ingin berbicara tentang kemampuan akting para aktor. Ada banyak film di pasaran sekarang. Kemampuan akting para aktor sangat memalukan sehingga Anda meragukan hidup Anda, dan alur ceritanya tiba-tiba, tanpa petunjuk sebelumnya, dan penyuntingannya benar-benar acak. Melihatnya membuat Anda ingin muntah darah, tetapi Tuan Yan dalam beberapa film ini, kemampuan akting para aktor semuanya di atas standar. Tuan Yan, sebagai aktor miliarder, tentu saja tidak perlu diragukan lagi kemampuan aktingnya, dapat dikatakan bahwa level aktor lain telah meningkat beberapa level dalam sekejap. Petik 2. Selain itu, kualitas film memberikan kesan atmosfer yang kuat, dan alur ceritanya koheren, saling terkait, dan fasih. Setelah menonton seluruh penonton, hampir tidak ada satupun poin yang mengecewakan. Saya bahkan berani mengatakan bahwa, ambil salah satu dari 6 film ini, itu akan lebih baik daripada film yang dibuat oleh sutradara Zhang Da yang menghabiskan juta yuan. Hahaha, aku sampai mau mati tertawa. Sutradara Zhang menghabiskan juta yuan untuk syuting selama setahun, dan mengundang begitu banyak bintang besar untuk membantu, tetapi kualitasnya tidak sebagus film yang dia buat dalam seminggu. Berapa biaya juta yuan itu? Di mana film itu? Aku ingin bertanya. Menurutku yang paling mengejutkan adalah film Mata-Mata, Above the Autumn Moon. Wen Qiuzi, saat berperan sebagai agen rahasia, pemahamannya tentang banyak detail begitu mendalam sehingga membuat orang merasa seolah-olah dia adalah agen rahasia sungguhan, sungguh luar biasa. Aku sama sekali tidak melihat kemampuan akting yang belum matang darinya. Ini jelas kemampuan akting seorang ratu film.
Selain itu, selain alur cerita yang koheren dan sangat menegangkan, bahkan adegan aksi dalam drama ini pun sangat profesional. Adegan aksinya, baik adegan aksi Tuan Yan, atau bahkan peran pendukung, membuat orang benar-benar tak tercela, dan adegan perkelahiannya sangat bersemangat. Saya bahkan berani mengatakan bahwa Above the Autumn Moon jelas merupakan puncak film mata-mata domestik. Film ini bahkan dapat menempati posisi di pasar film mata-mata dunia. Kualitas film ini telah melampaui ekspektasi di mata saya. Alam semesta yang mengembara, jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke bioskop dan menontonnya sendiri. Tak terhitung banyaknya kritikus film yang memberikan pujian bulat untuk Above the Autumn Moon. Popularitas film ini terus meningkat melalui dari mulut ke mulut. Film ini dengan cepat menjadi kuda hitam di box office. Hanya dalam 7 hari setelah rilisnya, film ini telah meraih pendapatan box office 1 miliar. Nomor 2 adalah film bela diri Qin Wushuang, Extreme Master, yang menghasilkan pendapatan box office juta. Nomor 3 adalah film sekolah remaja Yehan, Youth Girl, yang menghasilkan pendapatan box office juta. Nomor 4 adalah film fiksi ilmiah Sang Guanyu, The Return of the Super Soldier, yang menghasilkan pendapatan box office juta. Nomor 5, film thriller Chen Tiantian, The Mist, menghasilkan pendapatan box office juta. Nomor 6, film tempat kerja Hua Duling, Strong Woman, menghasilkan pendapatan box office juta. Dari ke-6 film tersebut, hampir semuanya tidak buruk. Dihitung berdasarkan 1,5 bulan setelah rilis film. Siklus. Bahkan film terburuk seperti Strong Woman, mungkin hanya menghasilkan hingga juta di box office. Ini masih terjadi ketika 6 film dirilis bersamaan, saling bersaing. Jika dirilis secara terpisah, masing-masing akan menjadi kuda hitam di box office. Above the Autumn Moon, bahkan mungkin menjadi mitos box office miliaran berikutnya. Yang Si Chen sudah menyeringai lebar. Operasi Papayan bagaikan jepretan naga. Setelah menuai gelombang film ini, grup program tersebut akan menghasilkan setidaknya 100 miliar lebih banyak. Bab 895. Hebat, sungguh hebat, Kak Kyuzi, kita nomor 1 di box office. Aku tahu Kak Kyuzi pasti bisa memimpin tim kita dan melaju ke level berikutnya. Luo Qianwen hampir melompat kegirangan. Terakhir kali dia dipromosikan, dia berada di peringkat ke-59. Jika tidak ada kecelakaan, dia kemungkinan besar akan tereliminasi di babak ini. Untungnya, dia memeluk paha Kak Kyuzi. Langsung lolos sebagai nomor 1 di grup. Semua maju. Ya, aku melihat banyak orang di internet membicarakan kemampuan akting Kak Kyuzi, mengatakan bahwa dia sangat mendalami aktingnya, dan dia sangat profesional dalam memerankan karakter agen rahasia. Penguasaan peran Kak Kyuzi sangat tepat, dan itu adalah objek yang harus kita pelajari. Aku merasa akting Kak Kyuzi sebagai agen memiliki aura yang tak terjelaskan yang tidak bisa ditiru kebanyakan orang. Melihat adegan pertarungan Kak Kyuzi, aku merasa dia begitu luas dan tampan hingga meledak. Benar saja, mata masyarakat sangat jeli. Tepat ketika film itu tayang di bioskop, 2 berita negatif tiba-tiba muncul di internet. Pertama, berita negatif. Di internet, seseorang yang misterius membocorkan informasi bahwa identitas asli Ni Wenxiuzi bukanlah seorang siswi berprestasi dari sekolah bergengsi, melainkan seorang pembunuh bayaran internasional yang telah melakukan kejahatan serius di banyak negara dan membunuh banyak selebriti dan Taipan. Dia telah melakukan banyak kejahatan, dan kejahatannya terlalu banyak untuk disebutkan. Bahkan serangan teroris yang terjadi belum lama ini di ibu kota, Yanjing, terkait erat dengannya. Dia memang seorang pembunuh, itulah sebabnya dia bertindak seperti agen. Orang misterius ini tidak menjelek-jelekkan tanpa alasan, tetapi merilis bukti yang kuat. Begitu masalah ini terungkap, seluruh internet gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa melalui sebuah variety show, Ni Wenxiuzi, aktris papan atas yang telah menarik 3.000 juta penggemar, sebenarnya adalah seorang pembunuh. Ini bahkan lebih berlebihan daripada fiksi. Jika tidak ada hal lain, Above the Autumn Moon kemungkinan akan menjadi film yang sangat sukses. Ni Wenxiuzi memiliki masa depan yang cerah dan pasti akan menjadi aktris generasi mendatang. Siapa sangka hal seperti ini bisa terjadi. Kurang dari setengah jam setelah kejadian itu, Chen Yuan memanggil Ni Wenxiuzi ke atap lantai 6. Dia sedang duduk di kursi sofa besar, berjemur di bawah sinar matahari dengan tenang. Kau tahu semua hal yang terungkap di internet. Saya sudah tahu, Guru Chen. Tidak hanya itu, 2 jam yang lalu, seseorang membongkar identitas saya di dark web. Dalam pekerjaan kami, memastikan informasi identitas tidak bocor adalah fondasi hidup kami. Sekarang identitas saya terungkap, orang yang saya bunuh, musuh, saya khawatir mereka siap bertindak. Seorang pembunuh yang membongkar identitasnya sebenarnya tidak berharga.
Dia tidak bisa mempertahankan misterinya, dia tidak bisa lagi menjadi sosok yang menakutkan, dan dia akan menjadi buronan di seluruh dunia. Ni Wenxiuzi sangat menyadari situasinya saat ini. Dia sudah memperkirakan hari ini. Skull and Bones tidak lagi berani mengirim orang ke kota baru Duntian untuk melakukan pembunuhan. Sekarang situasi internasional kembali tegang. Dalam hal ini, melakukan kejahatan tanpa pandang bulu sama sekali tidak mungkin. Maka meminjam pisau untuk membunuh seseorang adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Dengan identitas Ni Wenxiuzi yang terungkap, seseorang pasti akan mencelakainya, dan tidak mungkin bagi pihak berwenang Huaxia untuk membiarkannya lolos. Seorang aktris papan atas akan langsung direndahkan menjadi anjing tunawisma, dan semua orang akan berteriak dan memukulinya. Jadi, apakah kau bersedia tunduk padaku? Setelah hanya 3 detik terdiam, Ni Wenxiuzi mengangguk. Aku bersedia. Sebelum datang ke Villa Megah ini, dia sudah memikirkan jawabannya. Kembali ke Chen Yuan adalah satu-satunya jalan keluar. Selama ini, Chen Yuan tidak pernah membongkar identitasnya, dan dia juga tidak pernah berinisiatif mencari Chen Yuan. Tapi keduanya saling memahami. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Baiklah, karena kau sudah menjadi milikku, mungkin kau perlu keluar untuk menghindari sorotan untuk sementara waktu, meskipun aku bisa menghapus semua berita negatif di internet. Tapi identitasmu sudah terungkap. Tidak mungkin kau tetap berada di lokasi syuting dan syuting. Di dalam kotak di bawah kakimu, ada 3 topeng kulit manusia yang dibuat khusus olehku, yang dapat membantumu mengubah penampilanmu, dan aku telah memberikan ketiga topeng ini identitas baru. Dengan paspor identitas baru, kau bisa berjalan di bawah sinar matahari dengan penuh integritas. Selain itu, ada kartu hitam di dalam kotak, yang berisi likuiditas sebesar 1.000 miliar dolar AS. Ini adalah modal aktivitas yang kuberikan padamu. Kuharap kau akan menjadi orang yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, membeli banyak aset, dan bahkan bisa diserap oleh Skull and Bones sebagai anggota inti. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Ni Wenxiuzi langsung terstunet. Benar saja, tebakannya tepat, Chen Yuan memang menguasai cara menyamar. Namun, bukan itu inti permasalahannya. Intinya, Chen Yuan benar-benar memberinya 1.000 miliar dolar AS. Jika dihitung dengan mata uang Huaxia saat ini, itu hampir sama dengan 500 miliar. Terlalu berlebihan. Yang lebih menjengkelkan adalah dia baru saja meninggalkan Skull and Bones dan menjadi pengkhianat yang perlu dibersihkan oleh manajemen puncak Skull and Bones, tetapi Anda memintanya untuk berbalik dan mengambil 1.000 miliar dolar AS untuk menjadi anggota inti Skull and Bones. Apakah ini akan menjadi misi mustahil yang paling ekstrim? Ni Wenxiuzi mengeluarkan ponselnya dan memeriksa saldo kartu banknya. Ternyata saldonya 1.000 miliar dolar AS. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar yakin bahwa seluruh 1.000 miliar dolar AS akan diserahkan kepada saya? Ni Wenxiuzi sudah membeku. Bahkan jika dia adalah pembunuh nomor 1 di dunia, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Mempekerjakan orang bukanlah hal yang mencurigakan, meragukan orang juga bukan, itu adalah kode etik saya yang konsisten, terima saja, itu hanya 1.000 miliar dolar AS, saya tidak mempermasalahkannya. 1.000 miliar dolar, hanya. Ni Wenxiuzi terdiam. Bahkan caibol inti dari Skull and Bones pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, bukan? Baru kemudian dia menyadari bahwa dibandingkan dengan kekuatan tempur Dongsuan Yaozun yang menakutkan, itu sebenarnya bukan apa-apa, dan kemampuan uang Chen Yuan tak terkalahkan. Tentu saja, jumlah yang sangat besar yaitu 1.000 miliar dolar AS, dimanapun itu, adalah jumlah uang yang sangat besar. Chen Yuan memang memiliki keberanian dan daya tarik kepribadian yang tak tertandingi. Dia berani mempekerjakan orang tanpa meragukan mereka, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Terima kasih Guru Chen atas kepercayaan Anda. Saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Suatu hari nanti, saya akan membuat seluruh perkumpulan Skull and Bones tunduk di kaki Anda. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Tentu saja, Chen Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menjadi bos inti Skull and Bones. Kuncinya adalah memberinya begitu banyak uang, jangan mencari alasan untuk membuatnya menghabiskan uang, dan jangan memberinya tujuan dan tugas yang jelas. Dia mungkin mengira aku sakit jiwa. Tidak mungkin, cari saja alasan untuk membiarkannya menghabiskan uang. Kurasa memintanya menjadi mata-mata mission. Impossible juga dianggap sebagai tindakan profesional. Setelah beberapa saat, Ni Wenxiuzi mengubah penampilannya, dan berjalan keluar dari Villa Chen dengan kopernya. Kemudian dia pergi ke bandara dan memesan tiket pesawat ke Amerika Serikat. Pada saat itu, seluruh grup program sudah gempar karena terungkapnya identitas QZ. Bab 896. Kak QZ, apakah dia benar-benar seorang pembunuh internasional?
Luo Qianwen langsung terkejut mendengar berita ini. Seseorang sudah mengkonfirmasi hal ini. Kudengar dia berpura-pura menjadi kontestan untuk mendekati Tuan Tembakau dan melakukan pembunuhan. Polisi sudah mulai menyelidiki masalah ini. Buktinya sangat kuat. Kurasa tidak ada alasan untuk melarikan diri. Setelah kejadian ini terungkap, film Above the Autumn Moon yang dibintanginya mungkin akan ditarik dari peredaran, dan bahkan seluruh grup program akan diskors tanpa batas waktu. Kita semua telah dirugikan olehnya. Aku tidak percaya Kak Yuzi adalah orang seperti itu, dia pasti telah dirugikan, aku akan mencarinya. Luo Qianwen mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Ni Wenxiuzi. Tetapi teleponnya tidak bisa dihubungi sama sekali, dan kartu SIM-nya telah diblokir. Ni Wenxiuzi telah menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, berita negatif lainnya terungkap di berita internasional. Akibat penjualan ponsel Pangu yang laris baru-baru ini, hal ini telah menimbulkan dampak serius pada pasar ponsel di berbagai negara. Di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, negara-negara barat secara bersamaan mengumumkan sanksi terhadap ponsel Pangu. Semua perusahaan chip terkemuka akan bersama-sama memblokir dan menghentikan penyediaan chip untuk ponsel Pangu. Dari sumbernya, mereka akan memutus rantai pasokan ponsel Pangu. Perusahaan-perusahaan dari berbagai negara menyatakan bahwa ini bukanlah sanksi yang jahat, tetapi untuk memulihkan ketertiban pasar dan mengikuti prinsip-prinsip penting pengembangan pasar yang sehat. Begitu berita ini tersebar, seluruh negeri gempar. Banyak netizen Tiongkok yang marah. Sialan, ini terlalu curang, dasar bodoh. Ketika ponsel Samsung menyerbu Tiongkok, apakah kita memberi sanksi kepada mereka? Bukankah itu persaingan yang adil dengan perusahaan domestik dan lokal, dan sekarang teknologi produk ponsel kelas atas kita melampaui mereka, kalian sekarang berbalik dan ingin mencekik kita. Apakah ini masih sanksi tanpa niat jahat? Lalu apa itu sanksi dengan niat jahat? Saya membeli jam tangan tahun lalu, dan saya merasa kasihan pada Bos Yan. Sebelumnya, penjualan ponsel Pangu tidak bagus. Sekarang penjualannya akhirnya meningkat, dan nilai mereknya telah diakui oleh semua orang. Akibatnya, merek ini dikenai sanksi secara jahat oleh Barat. Akar permasalahannya adalah kita belum menguasai teknologi mesin litografi. Kita tidak dapat membangun mesin litografi, jadi kita hanya bisa dicekik oleh orang lain. Ini bukan pertama kalinya. Bangun bendungan itu, lalu kita juga boikot gelombang ponsel buah. Percuma saja. Terlalu banyak penggemar Apple di Tiongkok. Bahkan saya sendiri menggunakannya. Meskipun saya sangat ingin membeli ponsel Pangu untuk mendukungnya, saya tidak berniat mengganti ponsel saya dalam waktu singkat. Lagi pula, ribuan dolar bukanlah masalah besar. Jumlah kecil, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, ketika ponsel saya sudah usang, saya mungkin mempertimbangkan untuk beralih ke ponsel Pangu. Ada beragam pendapat di internet. Meskipun marah, itu tidak ada gunanya. Tanpa pasokan chip, apakah Sai Teknologi masih dapat memproduksi ponsel pintar kelas atas ini? Jelas tidak mungkin. Gelombang sanksi ini dapat menyebabkan merek ponsel Pangu menjadi sejarah. Pukul 7 sore. He Jun, kepala kantor pusat Sai Teknologi, menelepon Chen Yuan. Bos, ada yang salah. Tidak apa-apa, saya sudah tahu apa yang Anda katakan. Bos, ini bukan hanya soal ini. Perusahaan-perusahaan dari berbagai negara telah mengumumkan sanksi chip terhadap ponsel Pangu. Di satu sisi, saya baru saja mendapat kabar bahwa ada lebih dari 30 perusahaan asing, besar dan kecil, yang telah mengeluarkan total 1.500 juta unit pesanan ponsel kepada perusahaan kita, dan harga grosir setiap ponsel adalah dolar. Petik 2. Orang yang bertanggung jawab di perusahaan kita telah menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan ini. Jika pengiriman tidak dapat dilakukan tepat waktu, kompensasi 2 kali lipat mungkin akan diminta. Berapa lama periode pengiriman terlama? Tanya Chen Yuan. Setengah tahun. Setengah tahun tidak masalah. Bos, ini adalah pesanan 100 juta ponsel. Jika sebelumnya, kita akan mampu memenuhi produksi penuh, tetapi sekarang negara-negara barat telah memberlakukan sanksi chip terhadap kita. Stok chip kita kurang dari juta unit. Pesanan ini adalah lubang yang digali seseorang untuk kita. Saya curiga bahwa orang senior yang bertanggung jawab atas grup ini sudah disuap. Dia benar-benar menipu perusahaan dan sengaja menandatangani kontrak curang seperti itu. Jika saya mengetahuinya tepat waktu, saya pasti tidak akan menyetujuinya. Sekarang kontrak sudah ditandatangani, jika kita gagal mengirimkan barang tepat waktu, kita akan menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Jumlah ganti rugi akan mencapai ratusan miliar dolar. Jika kita tidak mampu membayar uang sebanyak itu, secara hukum, kita harus menggunakan saham sebagai jaminan. Memberikan kompensasi kepada para korban atas kerugian mereka, dan kemudian seluruh Sai Teknologi akan menjadi perusahaan asing. Mengerti?
Chen Yuan merasa sedikit geli. Apakah perusahaan-perusahaan asing ini berencana menggunakan cara-cara curang ini untuk mengambil alih Sai Teknologi sebagai milik mereka? Dia menggali lubang, memberlakukan sanksi, dan sekaligus membeli personel tingkat tinggi Sai Teknologi. Setiap langkahnya benar-benar disengaja dan hati-hati. Pesanan juta ponsel. Berapa banyak uang yang harus dihasilkan Nima ini? Chen Yuan merasa sangat tersiksa. Jelas saya tidak ingin menghasilkan uang ini, mengapa Anda bersikeras memaksa saya untuk melakukannya? Setelah menghasilkan uang ini, Chen Yuan merasa tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidup. Semakin banyak uang yang dia belanjakan, semakin banyak pula yang dia belanjakan, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Anak dan cucu, tak ada habisnya. Jika dia tidak menghasilkan uang ini, Chen Yuan tidak akan bisa bernapas lega. Perusahaan-perusahaan asing itu sengaja menggali lubang dan menjebak mereka, memanfaatkan mereka, dan ingin menggunakan konspirasi semacam ini untuk membuat Sai Teknologi membayar ganti rugi yang sangat besar. Jika gelombang ini benar-benar membuat mereka berhasil, Chen Yuan merasa akan sangat marah. Dr. He, apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah rahasia kelompok. Anda harus merahasiakan hal ini, tetapi di mata dunia luar, Anda harus terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apakah Anda mengerti? Baik, Bos, beritahu saya. Kami telah mengembangkan mesin litografi secara mandiri, dan ini adalah teknologi mesin litografi terbaik di dunia. Mesin ini akan segera digunakan untuk produksi chip. Kami juga telah membeli sejumlah besar bahan chip terlebih dahulu. Kelompok ini sepenuhnya mampu menyediakan pasokan chip yang cukup untuk ponsel Pangu. Anda tidak perlu ragu tentang ini. Kami dapat menerima pesanan untuk juta ponsel. Begitu kata-kata ini keluar, He Jun terdiam sejenak. Ini luar biasa. Kapan kelompok ini bahkan berhasil menembus batasan teknologi mesin litografi? Latar belakang Yan Zong sungguh di luar imajinasi. Jika benar seperti yang dikatakan bos, mereka dapat menerima pesanan untuk juta ponsel. Setelah dikurangi biaya, satu ponsel dapat menghasilkan setidaknya $700. Ini masih dihitung berdasarkan model biaya sebelumnya. Jika chip tersebut dikembangkan sendiri, biayanya lebih rendah, dan dapat menghasilkan setidaknya $1.000. 2.000 juta pesanan ponsel, laba bersih 3.000 miliar, setara dengan mata uang Huaxia, miliar. Anda tidak perlu menjualnya sendiri. Tunggu gelombang pesanan ini selesai. Ponsel Pangu akan menjadi perusahaan raksasa internasional dengan pesat. Berperingkat di antara teratas di dunia. Dan di antara perusahaan teratas di dunia, mereka semua bisa menjadi yang terbaik. Tuan Yan sudah membuat pengaturan terlebih dahulu, mengantisipasi kesempatan musuh. Ini. Bab 897. Setelah menutup telepon, He Jun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sangat mudah bekerja dengan bos seperti itu. Krisis apapun yang dihadapi perusahaan, dia selalu bisa menyelesaikannya dengan mudah. 1 langkah, lihat 10 langkah, langkah demi langkah, rencanakan jangka panjang. Melawan lawan seperti itu, saya khawatir Anda bahkan akan kehilangan celana Anda. Kurang dari 10 menit setelah He Jun menutup telepon. Di kantornya, 2 eksekutif inti tiba-tiba masuk. Dia masuk tanpa mengetuk pintu. Kao Xiong, Su Jie, kalian di sini, kata He Jun dengan wajah muram. Tuan He, apakah Anda ada hubungannya dengan kami? Tanya Gao Xiong dengan penuh pengertian. He Jun tidak berbicara, tetapi melemparkan dokumen kontrak ke atas meja dengan wajah marah. Saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal. Pesanan juta ponsel, apakah ini kinerja yang Anda berikan kepada perusahaan? Tuan He, apakah Anda ingin memuji kami? Tidak, tidak, sebagai eksekutif puncak perusahaan, ini juga tugas kami. Sebelumnya penjualan ponsel Pangu kami tidak bagus, Tuan Gao dan saya harus memperhatikan penjualan ponsel. Untungnya, melalui kegigihan dan kerja keras Tuan Gao dan saya, kami akhirnya memenangkan puluhan pesanan super besar untuk perusahaan, dan dengan harga tinggi $1.500 AS, kami berupaya untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Kata Su Jie dengan wajah puas. Ketika He Jun mendengar ini, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Kalian benar-benar pandai merayu, jadi izinkan saya bertanya, apa masalahnya dengan isi kontrak, jika kalian tidak dapat mengirimkan tepat waktu, dan kalian membayar 2 kali lipat harga ponsel? Tuan He, bukankah ini sudah tertulis jelas hitam putih? Bukankah ini integritas bisnis bagi pembeli untuk menerima pesanan sebesar ini dan mengirimkan barang tepat waktu? Jika mereka tidak dapat mengirimkan tepat waktu, mereka juga akan menghadapi kerugian besar. Untuk kerugian komersial, mereka hanya meminta kompensasi 2 kali lipat, yang menurut saya masih dalam kisaran yang wajar. Kata Kao Xiong dengan percaya diri. Bagus sekali,
apakah ini kisaran yang wajar? Apakah Anda tahu konsep untuk pesanan juta ponsel? Dan semuanya adalah model unggulan kelas atas. Anda tidak tahu bahwa negara-negara barat telah memberlakukan sanksi chip pada ponsel Pangu. Benarkah? Bahkan sebelum sanksi diberlakukan, kami tidak akan pernah mendapatkan begitu banyak chip kelas atas. Apakah Anda membantu perusahaan, atau malah merugikan perusahaan? He Jun hampir meraung marah. Tuan He, tolong jangan marah. Hati-hati jangan sampai Anda kehilangan kesabaran. Yang terpenting, saya dan Tuan Gao hanya bertanggung jawab atas penjualan eksternal. Apakah perusahaan telah memenangkan lebih banyak pesanan? Sekarang pesanan telah melebihi target, apakah itu kesalahan kami? Tuan He, Anda harus masuk akal, Anda tidak bisa menyalahkan orang baik tanpa alasan. Ya, Tuan He, negara-negara barat tiba-tiba memberlakukan sanksi terhadap ponsel Pangu. Kami tidak menduganya. Lagi pula, kami tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi. Siapa yang menyangka hal seperti itu akan terjadi? Paru-paru He Jun hampir meledak. Kalian berdua benar-benar pandai membuang-buang waktu. Sekarang biarkan kalian berbangga diri selama 2 hari, kadang-kadang sampai menangis. Tuan He, jika Anda tidak ada urusan lain, mari kita kembali bekerja dulu. Mau kerja? Kalian berdua tidak perlu kerja lagi di masa depan. Manajemen senior perusahaan telah memutuskan untuk menangguhkan kalian sementara. Perusahaan akan membeli kembali saham yang kalian simpan dengan harga persen. Kalian tidak perlu menjualnya, dan kami akan membantu mengatasi kesulitan bersama perusahaan. Cek. Tuan Gao, apakah Anda melihat itu? Ini wajah seorang kapitalis. Sungguh mengerikan. He Jun, ketika Anda memulai bisnis Anda, kami telah bekerja keras bersama Anda. Dapat dikatakan bahwa perusahaan ini dibangun oleh kami, dan kami telah membayarnya. Upaya dan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang, kapitalis Yan Zong mengambil sedikit uang dan menguasai 90,00% saham Sai Teknologi, dan kami para veteran, saham kami telah terdilusi hingga kurang dari persen. Sekarang, apakah adil jika kami diusir? Perusahaan seperti ini, tidak masalah melakukan hal itu. Kata Gao Xiong dengan wajah mengejek. Sepertinya saya telah diperlakukan tidak adil. Dulu, bengkel kecil mereka pasti sudah bangkrut sejak lama jika bukan karena puluhan miliar yang diinvestasikan oleh Yan Zong. Tidak akan ada uang yang tersisa, melainkan utang. Meskipun saham saat ini telah terdilusi hingga kurang dari persen, bahkan jika hanya beberapa per 10%, nilai pasarnya masih setinggi beberapa ratus juta. Tetapi mereka masih belum puas, dan merasa bahwa mereka setidaknya harus memiliki lebih dari 10% saham di Sai Teknologi. Mereka juga bisa menjadi miliarder puluhan juta. Manusia tidak cukup untuk menelan gajah. Tuan Gao, berhenti bicara. Kami mematuhi semua keputusan perusahaan. Saya harap Tuan He tidak akan menyesalinya. Su Jie mencibir. Sebagai balasannya, dia memberi peringatan kepada He Jun. Sikapnya sangat arogan. Setelah meninggalkan gedung kantor pusat Sai Teknologi, mereka berbalik dan berkendara masuk ke Hotel Bulgari. Kemudian bertemu dengan Nona Tina dari konsorsium Morgan. Nona Tina telah berjanji bahwa mereka akan mendapatkan 2 rabat setelah masalah ini selesai. Rabat dari 2 poin ini mungkin berjumlah sangat besar. Dan sebelum melakukan ini, mereka telah menerima cek sebesar juta dolar AS. Masalah ini dirancang bersama oleh konsorsium Morgan, konsorsium Rockefeller, konsorsium Rothschild, konsorsium Sansing, konsorsium DuPont, konsorsium SoftGold, dan 6 konsorsium keluarga. Ancaman ponsel Pangu terlalu besar. Hancurkan atau bagi-bagi. Momentum Chen Yuan harus dibatasi. Keberadaannya telah berdampak pada sistem keuangan internasional. Menekan ponsel Pangu bukanlah tujuan akhir, ini baru permulaan. Saat ini, Ye Han sedang berbicara dengan Yue Lingsuang. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan dalam hal strategi bisnis. Fakta bahwa Niwen Xiuzi adalah mata-mata tampaknya tidak mengejutkannya. Tuan Yue, apakah menurut Anda Chen Yuan tahu bahwa Qiuzi adalah mata-mata? Bos pasti tahu, kan? Lagi pula, dengan kebijaksanaan bos, tidak akan ada pembunuh yang bersembunyi di sekitarnya, dan dia belum menyadarinya. Sejujurnya, saya juga seorang mata-mata komersial saat itu, dan saya dikirim untuk mengintai secara diam-diam di rumah bos. Hanya saja beberapa hal terjadi kemudian, saya benar-benar yakin dengan keberanian dan metode bos, jadi saya benar-benar menyerah kepada bos. Ternyata ada cerita seperti itu antara Tuan Yue dan Chen Yuan. Saya rasa itu sama. Chen Yuan tahu bahwa Qiuzi adalah pembunuh, tetapi dia tidak sengaja mengungkapkannya, jadi pasti ada niatnya. Hanya saja ada hal lain yang terjadi hari ini. Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi pada ponsel Pangu.
Apa pendapat Tuan Yue tentang masalah ini? Apakah Chen Yuan akan punya solusi? Nona Ye, Anda mempermainkan saya. Bab 898. Feidun Capital dan penguasaan teknologi mesin litografi adalah rahasia kelompok. Ye Han benar-benar menebaknya. Yue Lingsuang mengerutkan kening. Nona Ye, bukan hanya untuk masalah ini Anda datang kepada saya hari ini, kan? Ya, sebenarnya, saya menemui Tuan Yue hari ini karena saya punya ide dan ingin mengobrol dengan Tuan Yue. Silakan katakan. Yue Lingsuang mengambil secangkir kopi dan menyesapnya. Tuan Yue pasti tahu tentang proyek energi baru, kan? Anda tahu, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah giat mengembangkan kendaraan energi baru. Teknologi baterai kita telah mengalami lompatan kualitatif. Di bidang kendaraan bensin, negara-negara barat ratusan tahun lebih maju dari kita. Mereka menghambat teknologi kita. Dengan teknologi kendaraan berbahan bakar, hampir tidak mungkin untuk mengejar mobil asing. Jadi negara ini menemukan cara lain untuk giat mengembangkan kendaraan energi baru. Melakukan hal itu juga dapat mengurangi ketergantungan negara pada minyak, sehingga semua mobil tidak akan dibuang tanpa minyak. Bagaimanapun, minyak adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan akan habis suatu hari nanti. Bersiap menghadapi masa sulit adalah visi strategis negara. Baru-baru ini, kami telah berinvestasi dalam proyek kendaraan energi baru bersama Feidun Capital. Kata Yue Lingsuang dengan tenang. Tuan Yue, apa yang Anda katakan itu hal biasa. Itu hanya akal sehat dasar. Orang awam manapun tahu bahwa yang akan kita bicarakan hari ini bukanlah kendaraan energi baru, tetapi proyek pesawat energi baru. Anda harus tahu bahwa Grup Longhua memiliki tim penelitian dan pengembangan pesawat terbang khusus. Dengan kemajuan teknologi baterai, selain menyediakan energi kinetik untuk mobil, baterai tersebut juga dapat menyediakan energi kinetik untuk pesawat terbang. Jika sebuah pesawat terbang dapat ditenagai oleh listrik, dapat melakukan penerbangan jarak pendek hingga menengah, dikendalikan oleh bantuan cerdas, tidak memerlukan kendali manual, aman dan nyaman, lebih cepat daripada mobil, dan relatif murah, maka pada saat itu, transportasi manusia mungkin akan langsung berubah dari mobil menjadi pesawat terbang. Ketika banyak teknologi secara bertahap matang, industri baru akan lahir. Pesawat energi baru bukan hanya sebuah ide. Teknologi mutakhir saat ini telah secara bertahap matang. Era popularisasi pesawat pribadi atau pesawat keluarga mungkin akan segera tiba. Ini adalah jalan keluar dari era berikutnya, dan pada saat itu, semua transportasi darat akan tergantikan. Ketika Ye Han mengatakan ini, Yue Lingsuang sudah terkejut dengan pemikirannya. Yang lain bahkan belum mempopulerkan kendaraan energi baru. Dia sudah memikirkan untuk membangun pesawat energi baru. Itu memang pantas menjadi orang yang membangun pesawat di rumah. Ide itu memang berhasil. Namun masalahnya adalah biaya pembuatan pesawat jauh lebih mahal daripada mobil. Bahkan jika benar-benar dibuat, itu hanya akan eksklusif untuk para penguasa lokal. Dari mana orang biasa mampu membelinya? Jika suatu hari nanti, biaya pesawat benar-benar bisa semurah mobil, maka itu akan benar-benar populer. Setidaknya untuk saat ini itu tidak mungkin. Nona Ye, Anda bisa mendiskusikan ide ini dengan bos, dia mungkin tertarik. Bisnis adalah untuk menghasilkan uang. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi canggih ini. Bahkan jika ide ini terwujud, tidak pasti apakah akan ada pasar di masa depan. Karena itu, para eksekutif Grup Longhua menolak proyek tersebut. Tuan Yue, tolong bantu saya untuk menyampaikannya. Ini hanya ide saya yang belum matang. Katakan saja itu adalah saran dari bawahan perusahaan Anda. Jangan sebut nama saya. Tanda tanya petik 2. Yue Lingsuang menunjukkan tanda tanya besar di wajahnya. Ye Han dan Chen Yuan cukup akrab, mengapa Anda tidak membicarakannya sendiri? Tentu saja, Ye Han selalu merasa bahwa Chen Yuan menyukainya. Dan bersikap murah hati padanya. Jika itu diusulkan oleh dirinya sendiri, Chen Yuan mungkin tidak akan menolaknya karena rasa simpatinya. Ini agak menyiratkan penculikan emosional. Dia tidak ingin proyek itu gagal dan keretakan akan muncul di antara mereka berdua. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Tepat ketika ada banyak cercaan di internet dan kemarahan karena sanksi internasional. Xuantian Yaozu akhirnya pulih dari luka-lukanya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dengan kekuatannya, membunuh ahli tingkat 3 bukanlah hal yang sulit. Guru, apakah Anda sudah berencana untuk melakukannya? Ya, menurut deskripsi paman senior Anda, Bei Chen, Chen Yuan ini mungkin juga memiliki perlindungan ahli di sekitarnya, bahkan dia sendiri adalah seorang master, tetapi dia sedikit lebih kuat daripada paman senior Anda, Bei Chen, jika dia menembus langit. Dia lebih muda. Untuk dapat menembus ke tingkat 3, diperkirakan ada beberapa petualangan,
tetapi mudah bagi dewa untuk menghancurkannya. Terakhir kali, jika bukan karena kecerobohan dan kesombongan kita sehingga kita disergap, Tuan Beichenmu tidak akan gugur. Kali ini, sang dewa bertindak sendiri, dan memasang jebakan di satu-satunya jalan yang harus dilewati Chen Yuan dari kota baru Duntian ke villa istana. Tanda seru petik 2. Menyerangnya secara tiba-tiba, tanpa pasukan operasi khusus yang melakukan penyergapan, dewa ini ingin memenggal kepala orang lain untuk dipersembahkan ke surga, seperti sedang mencari sesuatu. Niat membunuh Xuantian Yaozu melonjak. Dia telah menahannya selama hampir 10 hari. Adegan murid Beichen yang hancur berkeping-keping di depan matanya masih terbayang jelas dalam ingatannya. Jika dia tidak membalas dendam ini, dia bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Guru, Anda harus berhati-hati, Chen Yuan terlalu licik, Anda belum sepenuhnya pulih dari luka-luka Anda, mengapa Anda tidak menunggu sedikit lebih lama? Dewa ini memiliki rasa kesopanan sendiri, tanpa kepastian mutlak, saya tidak akan bertindak sembarangan. Terakhir kali ada pengkhianat, ketika Beichen menghubungi keluarga-keluarga sekuler itu, dia diberitahu tentang tindakannya terlebih dahulu. Karena itu, dia disergap dan lengah. Tapi kali ini, tidak ada yang akan tahu tentang tindakan Xuantian Yaozu sendirian, dan King Tan tidak akan pernah mengkhianatinya, dan tidak ada penundaan. Tunggu sampai Anda melihat seseorang sebelum bertindak. Membunuh Chen Yuan seketika adalah hal yang instan. Tanpa risiko. Xuantian Yaozu tidak pernah begitu berhati-hati ketika dia ingin membunuh seseorang. Mampu mati di tangan leluhur, kau sungguh sombong. Baik, Tuan, King Tan sedang menunggumu kembali. Begitu saja, Patriark Xuantian berubah menjadi orang biasa, diam-diam mengintai di dekat villa. Bisa dibilang dia sangat berhati-hati. Memang benar, setelah digigit ular, dia takut pada tali sumur selama 10 tahun. Mereka tidak berani memasuki rumah besar. Dan dia lebih stabil daripada Beichen Yaowang, dan dia tidak perlu berpura-pura menjadi Tuan Chen Yuan, atau kerabat dan teman-temannya di sekitarnya, agar tidak menunjukkan kekurangannya. Cukup menyamar sebagai orang asing biasa, tidak ada yang tahu identitas aslinya, dan dia tidak akan dicurigai. Selama melihat Chen Yuan, bunuh dia di tempat. Tapi Chen Yuan adalah seorang otaku. Sejak berhenti syuting, dia tidak punya pekerjaan, tidak ada tujuan yang diperjuangkan, dan hanya bisa makan dan menunggu kematian setiap hari. Hanya tinggal di rumah dan bermain game setiap hari. Jika lapar, ada koki bintang 3 Michelin yang siap memasak untuknya, lebih dari selusin koki papan atas, yang setiap hari mendatangkan berbagai bahan segar dari laut, darat, dan udara, sehingga makanannya tidak berat. Jika haus, ada toko jus segar pribadi yang dengan cermat mengembangkan berbagai minuman alami murni untuknya. Jika lelah, berendamlah di pemandian air panas pribadi, berbaring dan tidur di bioskop pribadi, ruang biliar pribadi, lapangan basket pribadi, lapangan sepak bola pribadi, lapangan golf pribadi, atau jet pribadi untuk bermain sepuasnya. Bahkan ada danau pribadi untuknya memancing. Ada ratusan karyawan dan pelayan di rumah besar itu, yang berdedikasi untuk mengurus makanan dan kehidupan sehari-harinya. Kehidupan orang kaya begitu sederhana dan bersahaja. Setelah menunggu selama 3 hari tanpa melihat Chen Yuan keluar, Xuantian Yaozu tidak tahan lagi. Saat ini, dia melihat pengumuman rekrutmen yang dipasang di dalam rumah besar itu. Rekrutmen. Petugas kebersihan rumah besar. Tugas utama, menyapu lantai, membuang sampah, dan memindahkan barang. Gaji, 5.000 gelombang 8.000. Bab 899. Karena anak Chen Yuan tidak terlihat selama beberapa hari, maka menyelinaplah ke rumahnya sebagai anggota staf. Begitu dewa melihatnya, dia sudah mati, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri di bawah hidung dewa. Memikirkan hal ini, Xuantian Yaozu memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Identitas sebagai petugas kebersihan. Dia tidak akan mengejutkan musuh, tetapi juga memiliki cukup kesempatan untuk mendekati Chen Yuan. Itu lebih baik daripada menunggu tanpa tujuan sepanjang waktu. Begitu saja, Xuantian Yaozu melamar pekerjaan dengan mengikuti pengarahan perekrutan. Tak disangka, ada cukup banyak pelamar. Begitu pengumuman perekrutan diposting, ada 5 atau 6 orang yang bersaing untuk posisi tersebut. Segera, Xuantian Yaozu ditolak. Alasannya adalah karena tidak memenuhi persyaratan. Yaozu meledak marah di tempat. Leluhur tabib yang terhormat, melepaskan statusnya, pergi ke rumah besar yang bobrok untuk melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan, tetapi dia tidak mendapatkan pekerjaan itu. Jika orang-orang tahu, bukankah reputasi leluhur akan hancur seumur hidupnya? Untungnya tidak ada yang tahu. Terlalu memalukan. Bukankah dia hanya seorang penyapu? Masih butuh ijazah SMP atau lebih tinggi. Dan kartu identitas. Apakah ada catatan kriminal buruk? Dan surat keterangan sehat? Bagaimana mungkin leluhurku memiliki semua hal yang berantakan ini?
Apakah sekarang begitu sulit bagi orang untuk mencari pekerjaan? Pada akhirnya, sehari kemudian, Xuantian Yaozu diam-diam menyelinap ke rumah Chen sebagai petugas kebersihan. Sedikit kesulitan tentu saja tidak mungkin untuk menghentikan ayahnya. Yang perlu dilakukan hanyalah menangkap kandidat yang cocok di antara para kandidat untuk pekerjaan sebagai petugas kebersihan, memukulinya, mengusirnya, dan kemudian menghampirinya sendiri, menyamar sebagai pihak lain. Maka tidak perlu menyiapkan dokumen apapun. Langsung bekerja. Pada hari pertama bekerja, Patriark Xuantian diperintahkan oleh seorang pengawas junior untuk membersihkan toilet. Ketika leluhur mendengarnya, dia langsung meledak. Hampir dalam amarah, dia mencabik-cabik pengawas kecil itu hidup-hidup. Namun, karena berpikir hal itu akan menakuti ular tersebut, ia dengan paksa menahannya. Paling lama 1 atau 2 hari, orang tua ini bisa menahannya paling lama 1 atau 2 hari, dan ketika ia yakin tidak ada penyergapan, langsung bunuh Chen Yuan. Setelah setengah jam, leluhur akhirnya membersihkan toilet. Siapa itu? Wu Neng, pergilah menyapu halaman. Aku akan menahannya. Wu Neng, pergi dan pindahkan pot bunganya. Wu Neng, bersihkan sampah di tempat sampah. Wu Neng, sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa kau harus proaktif dalam melakukan sesuatu, dan jangan menunggu aku menyuruhmu melakukan semuanya. Apa kau tidak punya wawasan? Aku bertahan, aku bertahan, aku bertahan. Jika kau bertahan lebih lama lagi, kau hampir menjadi kura-kura ninja remaja mutan. Tepat ketika Xuantian Yaozu hampir mengamuk, akhirnya dia mendapat kesempatannya. Wu Neng, Zhang San, Li Ergou, kalian ikut aku membersihkan lapangan golf nanti. Bekerja lebih keras nanti, bos besar sedang bermain golf, jangan sampai bos tahu bahwa kalian memiliki sikap kerja yang malas seperti ini. Kalau tidak, hati-hati aku akan memotong gaji kinerja kalian. Gaji pokok kalian adalah, dan gaji kinerja kalian adalah. Jika kalian bekerja dengan baik, kalian bisa mendapatkan. Jika kalian tidak bekerja dengan baik, kalian hanya akan mendapatkan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Pengawas kecil itu mengoceh dan memarahinya. Ada niat membunuh di mata Xuantian Yaozu. Setelah beberapa saat, beberapa orang datang ke lapangan golf sambil mendorong truk sampah. Mereka mulai menyapu. Chen Yuanren belum melihatnya. Pada saat ini, terdengar lagi suara gemuruh di langit. Sekilas, lebih dari selusin helikopter militer bersenjata berjatuhan. Dalam pertempuran ini, Xuantian Yaozu terstunet di tempat. Mungkinkah aku terbongkar lagi? Persepsi bahaya Chen Yuan yang masih kecil begitu tajam. Tidak. Orang-orang ini sepertinya tidak datang untuk dewa, mereka mungkin tidak bisa melihat penyamaran dewa. Lebih dari selusin helikopter militer bersenjata terparkir di landasan kosong. Chen Yuan baru saja selesai berendam di pemandian air panas dan hendak pergi ke lapangan golf untuk beberapa aktivitas. Emi, pengurus rumah tangga di Manor, menghampiri Chen Yuan. Bos, orang-orang dari pertandingan ke-9 sudah datang. Baiklah, tunggu aku ganti baju, kau dulu yang traktir aku. Baik, bos. Terakhir kali, agen asing dibasmi di kediaman Chen, tetapi masalahnya belum sepenuhnya terselesaikan. Hal-hal yang terlibat dalam masalah ini terlalu serius, dan tidak ada yang berani menanganinya tanpa izin. Hanya bisa diserahkan ke Biro ke-9 untuk penyelidikan khusus. Orang-orang di Biro ke-9 telah menyapa Chen Yuan dan menonton video pengawasan. Analisis perbandingan teknis dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada jejak pemrosesan teknologi komputer. Pada saat yang sama, para pemimpin Biro ke-9 menyampaikan belasungkawa dan rasa hormat kepada Dongxuan Yaozun, dan ingin mengundang Dongxuan Yaozun untuk bergabung dengan Biro ke-9. Syarat, posisi, apapun yang diinginkan. Selama Dongxuan Yaozun dapat memuaskan para senior, Anda dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Chen Yuan tentu saja dengan sopan menolak undangan tersebut atas nama Dongxuan Yaozun. Ia juga mengatakan bahwa Tuan tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan sepanjang hidupnya, lebih suka hidup sederhana dan tenang, dan tidak suka diganggu oleh orang lain, dan orang tuanya sangat sulit diprediksi sehingga terkadang saya tidak dapat menghubunginya, jadi saya tidak dapat mengambil keputusan untuknya. Tetapi Dongxuan Yaozun jelas tidak berniat menyerah. Apapun yang dikatakan, ia tetap harus mengundang Dongxuan Yaozun untuk menduduki posisi menteri tamu tertinggi di Biro ke-9. Oleh karena itu, pemimpin Biro ke-9 secara pribadi pergi ke kota baru Duntian, mendatangi kediaman Chen, dan tiba di kediaman tersebut dengan pengawalan lebih dari selusin helikopter bersenjata. Aku melihat seorang pria jangkung, tegap, berusia sekitar 60 tahun atau lebih, mengenakan tunik Cina, turun dari helikopter. Saat ia turun dari pesawat, puluhan pemuda tangguh mengawal pria tua itu dengan ketat di tengah. Di belakang pria tua itu, diikuti oleh seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata hitam, dengan tangan bersilang dan wajah penuh kesombongan.
Temperamennya sangat tidak biasa. Dengan aura seorang master kelas atas. Alasan utamanya adalah ia membawa pedang kuno di punggungnya. Bentuknya memang agak aneh, dan tak pelak lagi orang-orang akan memperhatikannya lebih dekat. Di antara sekelompok tentara tegap dengan senapan dan senapan mesin ringan, membawa pedang kuno di punggung mereka benar-benar berbeda. Sekelompok orang baru saja berjalan di depan Xuantian Yaozu. Saat itu, pria parubaya itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Ia melirik Xuantian Yaozu dengan mata yang sangat tajam. Hanya satu pandangan saja hampir membuatnya gemetar. Keringat dingin langsung mengucur. Bagaimana mungkin, seorang petarung tingkat 4 yang terhormat. Di kediaman Chen, dia hanya seorang penyapu. Ini menakutkan. Dia ketakutan. Benar-benar ketakutan. Sebelum datang ke kediaman Chen, dia masih sedikit ragu. Sebagai master pemujaan nomor 1 di permainan ke-9, Dong Fangpo tidak pernah meyakinkan siapapun dalam hidupnya. Sekarang ketika saya datang ke kediaman kota kecil, saya terkejut oleh seorang penyapu. Ini terlalu berlebihan. Seperti apa sosok He, pembangkit tenaga tingkat 4 yang hebat dan tak tertandingi itu? Dimanapun mereka berada, mereka semua adalah tokoh yang dipuja. Di kediaman Chen, dia malah menjadi seorang penyapu lantai. Ini sungguh gila. Tuan Dongfang, apakah Anda menemukan sesuatu? Ya, Direktur, lelaki tua yang tadi menyapu lantai, dia adalah pembangkit tenaga tingkat 4. Begitu kata-kata ini keluar, para hadirin terkejut. Bab 900. Bukankah itu semacam penghinaan terhadap pembangkit tenaga tingkat 4 jika membiarkan pembangkit tenaga tingkat 4 lainnya menyapu lantai? Bagaimana mungkin sosok yang tak tertandingi seperti itu bisa menanggung penghinaan seperti itu? Hanya ada satu kemungkinan. Di kediaman Chen, ada kekuatan yang dapat dengan mudah menekan pembangkit tenaga tingkat 4. Mungkinkah itu, tingkat 5? Dongxuan Yaozun sebenarnya adalah pembangkit tenaga tingkat 5. Apakah benar-benar ada orang sekuat itu di dunia? Ini adalah tokoh mitos yang hanya ada dalam sejarah. Kulit kepala merinding. Saat bertemu Tuan Chen Yuan nanti, cobalah bersikap hormat dan jangan membawa kesombongan biro. Selain itu, jika senior yang menyapu lantai tadi dapat mengundangnya kembali ke permainan sebagai penghormatan, itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Hah? Bagaimana dengan senior itu, mengapa dia menghilang dalam sekejap? Kepala itu tercengang. Saat ini, Xuantian Yaozu, yang bersembunyi di sudut, tiba-tiba berkeringat dingin dari belakang. Sedikit ketakutan. Anak Chen Yuan, siapakah yang begitu suci? Mengapa pria sekuat itu datang mengunjungi rumahnya? Apakah pria parubaya itu tadi mengetahui identitasku? Dia pasti mengetahuinya. Mata pria ini setajam pedang, dan dia membawa kekuatan yang luar biasa. Dia pasti pembangkit tenaga tingkat 4. Jika dewa itu tidak terluka, kau mungkin tidak takut padanya, tetapi sekarang lukamu belum sepenuhnya pulih, kau mungkin akan menderita kerugian jika melawannya, dan jika kau kalah jumlah, bagaimana jika kau diserang oleh sekelompok orang? Jangan anggap enteng, setelah orang-orang ini pergi, tidak akan terlambat bagi dewa ini untuk membunuh Chen Yuan. Xuantian Yaozu memutuskan untuk terus mengembangkan kekuatannya secara berlebihan, dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Chen Yuan saat ini sedang bermain golf dengan pemimpin babak ke-9, Yuan Hongjun. Yuan Ju, kau bermain golf dengan baik. Itu tulang tua, tidak bisa dibandingkan dengan kalian anak muda. Xiao Chen, aku tidak tahu apa yang dipikirkan senior Dongxuan. Aku bisa jamin bahwa selama senior Dongxuan bisa bergabung di ronde ke-9, dia pasti akan menjadi tamu nomor 1 di ronde ke-9. Bahkan, dia bergabung di ronde ke-9 sebagai tamu. Tidak akan ada batasan bagi senior Dongxuan di biro, dan senior Dongxuan masih bisa menggunakan beberapa hak istimewa sebagai menteri tamu. Pada saat-saat kritis, dia akan dibunuh terlebih dahulu lalu dipermainkan. Selama dia melapor setelahnya, itu akan dilakukan tanpa membahayakan negara atau masyarakat. Apa salahnya melakukan sesuatu dalam kapasitas resmi? Kami hanya punya satu permintaan, yaitu, ketika negara sedang krisis dan para senior benar-benar dibutuhkan untuk membantu, kami berharap para senior dapat maju dan menangani beberapa masalah sepele tanpa bantuan para senior. Kata-kata Yuan Hongjun tulus. Chen Yuan sedikit tersentuh olehnya. Potong dulu baru main. Sepertinya sangat menarik. Tentu saja, yang terpenting adalah Dongxuan Yaozun sama sekali tidak ada, dan dia tidak akan dibatasi sama sekali. Bagaimanapun, jika saya mau bertindak, Dongxuan Yaozun akan muncul, tetapi jika saya tidak mau bertindak, Dongxuan Yaozun akan menghilang. Chen Yuan memikirkannya selama setengah jam sambil berpura-pura serius. Bapak Biro Yuan, jika Anda bergabung dengan Biro ke-9, apakah Anda akan memiliki sertifikat pegawai negeri? Itu wajib. Kami memiliki sertifikat khusus.
Pada saat-saat kritis, kami dapat mengambil alih banyak hal. Jadi begitu. Sebenarnya, aku sangat mendukung tuanku bergabung dalam permainan ke-9, tetapi aku tidak bisa mengambil keputusan untuk tuanku dalam hal ini. Kalau begitu Xiao Chen, bisakah kau menelepon senior Dong Xuan? Aku ingin bertemu dengan senior Dong Xuan. Tapi aku tidak punya nomor telepon tuanku, dia tidak pernah membawa ponsel. Lalu bagaimana biasanya kau menghubunginya? Ketika tuanku ingin mencariku, dia akan muncul. Ketika dia tidak mencariku, aku tidak bisa menghubunginya. Ini. Yuan Ju, sebaiknya kau tinggal di rumahku dulu, tuanku akan datang menemuiku sesekali, mungkin 2 atau 3 hari, mungkin 7 atau 8 hari, mengapa kau tidak menunggu dengan sabar? Baiklah, aku akan menunggu beberapa hari, tetapi aku sibuk dengan pekerjaan, jadi aku berharap senior Dong Xuan akan muncul secepat mungkin. Itu saja. Orang-orang dari Biro ke-9 tinggal di villa megah itu. Lagi pula, ada cukup banyak kamar di villa itu. Jika ada lebih dari 100 orang, tidak akan ada masalah sama sekali. Sebaliknya, itu malah membuat villa itu semakin ramai. Tuan Dongfang, bagaimana tingkah laku Chen Yuan sepanjang hari ini? Mungkinkah dia Dong Xuan Yaozun? Seharusnya tidak mungkin. Aku belum melihat aura kuat apapun pada Chen Yuan. Aku khawatir dia bahkan belum membuka kunci gen tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia menjadi bos tingkat kelima? Namun, jika Chen Yuan benar-benar murid dari pembangkit tenaga tingkat kelima, bagaimana mungkin dia bahkan belum mencapai tingkat pertama? Kurasa itu karena dia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dia telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bisnis, dan uang yang dibutuhkan untuk membina seorang pria kuat tidak terbayangkan. Dia mungkin bukan murid langsung senior Dong Xuan, mungkin hanya juru bicara di dunia sekuler, tetapi dia telah mencapai kesuksesan seperti itu dalam bisnis, jadi dia pasti dihargai. Memang, meskipun Chen Yuan masih muda, kemampuan perencanaan bisnisnya, melalui analisis para profesional, jelas merupakan operasi klasik seperti dalam buku teks. Kontrolnya terhadap situasi secara keseluruhan sangat menakjubkan bahkan bagiku. Tampaknya seperti kebetulan, tetapi sebenarnya, semuanya direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya, ini jelas merupakan bakat cerdas kelas atas. Ya, apa yang dikatakan Yuan Ju masuk akal. Dongfang Po juga mengangguk setuju. Baru saja, Chen Yuan mengadakan jamuan makan untuk semua agen khusus Biro ke-9, menikmati hidangan kelas atas, dan mengumumkan di depan umum bahwa dia memutuskan untuk menyumbangkan subsidi pembelian rumah sebesar 100 miliar kepada Biro ke-9. Di masa depan, ketika orang-orang dari Biro ke-9 membeli rumah, mereka dapat mengambil bagian dalam subsidi perumahan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Chen Yuan dengan berbeda. Mungkin dia pernah tinggal di rumah besar seperti itu sebelumnya, dan dia sedikit bermusuhan dengan orang kaya, tetapi sekarang dia benar-benar saudara yang baik. Seketika berbaur. Mengapa orang-orang ini masih tinggal di sini? Apa yang harus saya lakukan dengan orang tua ini? Xuantian Yaozu merasa sangat tidak nyaman. Chen Yuaner bergaul baik dengan para master permainan ke-9, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk bergerak. Yao Qingtan menunggu beberapa hari. Dia tidak melihat leluhurnya kembali. Dalam hatinya, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada leluhurnya, jadi dia menyamar. Menyelinap ke sekitar villa rumah Chen. Aneh, sepertinya aku tidak mendengar ada pergerakan di rumah Chen akhir-akhir ini. Kemana leluhur pergi? Sementara Yao Qingtan cemas di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia melihat pengumuman perekrutan yang ditempel di dinding gerbang rumah Chen. Lowongan, pelayan rumah besar. Tugas utama, menyajikan teh dan air, merapikan tempat tidur dan menumpuk selimut, mematuhi perintah atasan, dan melayani bos. Gaji, 15.000 gelombang 20.000. Persyaratan lamaran, tinggi badan di atas 165 cm, berpenampilan menarik, tubuh proporsional, ramah, sopan, mampu menanggung kesulitan dan kerja keras. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.